Halo, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa pusing sama semua info yang kita terima setiap hari? Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya membedakan mana yang beneran fakta, mana yang cuma hoax. Yuk kita gali bareng-bareng gimana berpikir kritis bisa jadi tameng super buat kita. Nah, kutipan dari John Naisbitt ini, wah pas banget ya. Ini benar-benar gambaran zaman kita sekarang. Info tuh bejibun, di mana-mana ada. Tapi buat dapat pengetahuan yang benar-benar dalam, itu tantangan tersendiri. Coba bayangin deh, setiap hari itu kita kayak dihujani jutaan blog, tweet, postingan, banjir informasi banget. Nah, di tengah keramaian ini, gimana coba caranya kita misahin mana yang asli dan mana yang palsu? Susah kan? Dan inilah masalahnya. Gak semua yang kita lihat itu benar. Gak semuanya jujur. Makanya, berpikir kritis itu bukan lagi sekedar skill buat di sekolah aja. Ini udah jadi ya semacam alat bertahan hidup di era digital ini, biar kita bisa ambil keputusan yang benar. Oke, terus gimana dong solusinya? Simple, jawabannya ada di kemampuan kita buat berpikir kritis. Inilah alat andalan kita buat menembus semua kebisingan informasi tadi. Nah, penting nih buat dicatat. Berpikir kritis itu bukan berarti kita jadi orang yang sinis atau curigaan melulu ya. Justru sebaliknya, ini soal gimana kita bisa lebih rasional, lebih adil, pas ngefilter setiap info yang masuk ke kita. Ibaratnya nih, ini tuh kayak toolkit atau kotak peralatan buat otak kita. Keren kan? Oke, sekarang kita bakal bongkar 3 alat utama yang bisa langsung Anda pakai mulai hari ini buat ngebangun benteng pertahanan dari informasi sesat. Alat kita yang pertama adalah pola pikir detektif. Jadi mulai sekarang, setiap kali dapat info baru, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Anggap diri Anda detektif yang harus periksa dulu semua bukti sebelum bikin kesimpulan. Dan apa sih yang dilakuin detektif? Ya, dia bertanya, apa buktinya? Sumbernya dari mana? Bisa nggak dicek ulang kebenarannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh wajib banget. Ada pepatah keren di dunia jurnalisme. Kalau ibumu bilang dia sayang kamu, cek dulu. Artinya, semua harus diverifikasi. Oke, ini ada 4 langkah praktisnya. Pertama, ragu. Jangan gampang percaya. Kedua, deteksi. Lacak faktanya, kayak detektif nyari jejak. Ketiga, cermati. Perhatiin baik-baik apa yang sumber itu katakan. Dan keempat, tuntut. Kalau infonya kurang, ya minta bukti lebih lanjut. Gampang kan? Oke, alat pertama udah. Sekarang kita masuk ke alat nomor 2. Kenali jebakan. Ini soal gimana kita bisa ngelihat adanya logika yang ngaco atau usaha buat mainin emosi kita. Jebakan ini namanya kekeliruan logika. Ini tuh kayak argumen yang kelihatannya meyakinkan, padahal logikanya salah kaprah. Tujuannya yaitu buat bikin kita setuju tanpa perlu bukti yang kuat. Pinter banget mainin cara kita mikir. Contoh paling sering kita temui manusia jerami atau straw man. Jadi, ada orang yang sengaja melintir argumen orang lain biar kelihatan jelek dan gampang diserang. Lihat deh contohnya. Ada yang bilang, kayaknya kita perlu kurangin penggunaan plastik deh. Terus dibales, oh jadi kamu mau larang semua plastik, mau bikin orang nggak bisa belanja, nggak realistis banget. Nah lihat kan, dari mengurangi jadi melarang total, beda jauh. Ada lagi nih jebakan lain, namanya ad hominem. Kalau yang ini bukan argumen yang diserang, tapi orangnya. Tujuannya buat ngejatuhin kredibilitas, jadi idenya nggak didengerin. Misalnya, ada yang ngasih kritik. Rencana anggaran Anda perhitungannya keliru. Terus dijawab, halah, kamu tahu apa soal anggaran? Pengalaman politik aja nggak punya. Nah, ini kan ngalihin topik. Selain logika yang ngaco, kita juga harus waspada sama manipulasi emosi. Misalnya, dilema palsu, di mana kita seolah-olah cuma dikasih 2 pilihan. Terus ada ikut-ikutan, semua orang juga begitu kok, padahal populer belum tentu benar. Satu lagi, apel ke otoritas, cuma karena seorang ahli yang ngomong langsung dipercaya tanpa cek bukti lain. Nah, dengan berpikir kritis, kita jadi nggak gampang baper dan bisa lihat kapan emosi kita lagi dimainin. Sip, sekarang alat yang ketiga, dan ini mungkin yang paling susah. Periksa bias diri sendiri. Kenapa susah? Karena orang yang paling sulit kita analisis secara jujur, ya diri kita sendiri. Salah satu bias paling kuat itu namanya bias konfirmasi. Apa itu? Ini kecenderungan kita buat nyari, nerima, dan ingat informasi yang cocok sama apa yang udah kita yakini. Jadi otak kita itu secara alami nyari pembenaran, bukan kebenaran. Ibaratnya, di dalam otak kita itu ada yes man-nya sendiri yang selalu bilang, iya bener kamu bener. Ini jalan pintas yang nyaman sih, tapi bahaya. Karena ini bikin kita nggak bisa lihat gambaran utuh dan akhirnya jadi susah buat belajar hal baru. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri. Selama ini, saya lebih sering nyari bukti yang menguatkan pendapat saya,
Atau justru nyari yang menantang pendapat saya? Nah, dengan berani menantang asumsi sendiri, disitulah kita mulai bisa berpikir objektif. Inilah inti dari sikap reflektif. Oke, kita udah punya 3 alat, pola pikir detektif, kenali jebakan, dan periksa bias diri. Sekarang, mari kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Albert Einstein pernah bilang, informasi bukanlah pengetahuan. Kena banget ya. Informasi itu cuma data mentah. Dia baru jadi pengetahuan yang berharga setelah kita olah pakai pikiran kritis. Dan pengetahuan inilah yang ngasih kita kekuatan. Ya, pengetahuan adalah kekuatan. Ungkapan lama tapi masih relevan banget. Kekuatan sejati itu datang dari pengetahuan yang kita pahami, kita verifikasi. Bukan cuma dari numpuk informasi doang. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara Anda akan menggunakan nalar untuk mengubah semua informasi di luar sana menjadi kekuatan Anda? Dengan terus melatih semua ini, kita lagi ngebangun benteng pertahanan buat pikiran kita. Hasilnya, kita bisa hidup dengan lebih jernih, lebih adil, dan pastinya lebih bertanggung jawab. Yuk, mulai dari hari ini,